Selamat siang Ibu, perkenalkan nama saya Jessica Sipahutar, NIM 032021 dari Prodi Ners 1B Stika Santa Elizabeth Medan. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang anatomi fisiologi sistem persarapan pada manusia. Sebelum kita masuk ke dalam anatomi fisiologi sistem saraf pada manusia, kita harus mengetahui dulu apa arti dari sistem saraf. Sistem saraf merupakan salah satu sistem koordinasi yang bertugas menyampaikan rangsangan dari reseptor untuk dideteksi dan direspon oleh tubuh. Sistem saraf memungkinkan makhluk hidup tanggap dengan cepat terhadap perubahan-perubahan yang terjadi di lingkungan luar maupun dalam. Sistem saraf terdiri dari jutaan sel saraf atau yang sering kita sebut dengan neuron. Fungsi sel saraf ini adalah mengirimkan pesan atau impuls yang berupa rangsang atau tanggapan. Secara umum, sistem saraf dibedakan menjadi dua, yaitu sistem saraf pusat atau SSP dan sistem saraf tepi atau SST. Secara lebih lengkap, kedua sistem saraf tersebut akan dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama adalah sistem saraf pusat. Sistem saraf pusat atau SSP terdiri dari otak dan medula spinalis yang dilindungi tulang kranium dan kanal vertebral. Marilah kita mulai membahas tentang bagian sistem saraf pusat. Yang pertama adalah otak. Otak merupakan alat tubuh yang sangat penting dan sebagai pusat pengatur dari segala kegiatan manusia. Otak terletak di dalam rongga tengkorak. Otak manusia ini mencapai 2% dari keseluruhan berat tubuh, mengkonsumsi 25% oksigen dan menerima 1,5% curah jantung. Bagian utama otak adalah otak besar atau cerebrum, otak kecil atau cerebellum, dan batang otak. Yang pertama adalah cerebrum. Otak besar merupakan pusat kendali kegiatan tubuh yang disadari, yaitu berpikir, berbicara, melihat, bergerak, mengingat, dan mendengarkan. Otak besar ini terbagi menjadi dua belahan, yaitu belahan kanan dan belahan kiri. Masing-masing belahan pada otak tersebut disebut hemisfer. Yang kedua ada otak kecil atau cerebellum. Otak kecil ini terletak di bagian belakang otak besar, tepatnya di bawah otak besar. Otak kecil terdiri atas dua lapisan, yaitu lapisan luar berwarna kelabu dan lapisan dalam berwarna putih. Otak kecil ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu belahan kiri dan belahan kanan yang dihubungkan oleh jembatan Farol. Otak kecil ini berfungsi sebagai pengatur keseimbangan tubuh dan mengkoordinasikan kerja otot ketika seseorang akan melakukan kegiatan. Dan yang ketiga adalah batang otak. Batang otak merupakan struktur pada bagian posterior atau belakang otak. Batang otak merupakan sebutan untuk kesatuan dari tiga struktur, yaitu medula oblongata, pons, dan mesencephalon atau otak tengah. Yang pertama adalah medula oblongata. Medula oblongata merupakan sumsum lanjutan atau sumsum penghubung. Terbagi menjadi dua lapisan, yaitu lapisan dalam dan luar berwarna kelabu karena banyak mengandung neuron. Lapisan luar berwarna putih berisi neuron dan dendrit. Panjangnya sekitar 2,5 cm dan menjulur dari pons sampai medula spinalis dan terus memanjang. Dan ada pons. Pons ini terletak di bagian atas dari batang otak, antara medula oblongata dan medula thalamus. Dan dalam banyak hal bertindak sebagai penghubung antara kedua daerah. Kemudian ada otak tengah atau mesencephalon. Otak tengah ini merupakan penghubung antara otak depan dan otak belakang penghubung antara otak depan dan otak belakang. Bagian otak tengah ini yang berkembang adalah lobus opticus yang berfungsi sebagai pusat refleksi pupil mata, mengatur gerak bola mata, dan refleksi akomodasi mata. Baik teman-teman, saya akan menunjukkan gambar dari bagian-bagian otak yang saya jelaskan tadi. Bagian sini yaitu otak besar atau cerebellum. Yang di bawah otak besar ini adalah otak kecil atau cerebellum. Dan yang terakhir adalah sumsum tulang belakang.
Selanjutnya yaitu sumsum tulang belakang atau medula spinalis. Sumsum tulang belakang terletak memanjang di dalam rongga tulang belakang, mulai dari ruas-ruas tulang leher sampai ruas-ruas tulang pinggang yang kedua. Sumsum tulang belakang ini terbagi menjadi dua lapis, yaitu lapisan luar berwarna putih dan lapisan dalam berwarna kelabu. Lapisan luar mengandung serabut saraf dan lapisan dalam mengandung badan saraf. Baik teman-teman, saya akan menunjukkan gambar dari sumsum tulang belakang. Di sini ya teman-teman, dimulai dari batang otak sampai ke bagian ekor. Baik teman-teman, kemudian kita masuk ke dalam sistem saraf tepi. Sistem saraf perifer atau sistem saraf tepi meliputi seluruh jaringan sistem saraf lain dalam tubuh. Sistem ini terdiri dari saraf kranial dan saraf spinal yang menghubungkan otak dengan medula spinalis dengan reseptor dan efektor. Masing-masing susunan sistem saraf tepi, yaitu somatik dan otonom, memiliki fungsi yang berbeda. Berikut adalah penjelasan mengenai fungsi dan bagian-bagian dari sistem saraf tepi. Sistem saraf somatik. Sistem saraf somatik ini bekerja dengan mengontrol semua hal yang Anda sadari dan secara sadar mempengaruhi respon tubuh, seperti menggerakkan lengan, kaki, dan bagian tubuh lainnya. Baik teman-teman, kemudian kita masuk ke dalam sistem saraf tepi. Sistem saraf perifer atau sistem saraf tepi meliputi seluruh jaringan sistem saraf lain dalam tubuh. Sistem ini terdiri dari saraf kranial dan saraf spinal yang menghubungkan otak dengan medula spinalis dengan reseptor dan efektor. Masing-masing susunan sistem saraf tepi, yaitu somatik dan otonom, memiliki fungsi yang berbeda. Berikut adalah penjelasan mengenai fungsi dan bagian-bagian dari sistem saraf tepi. Sistem saraf somatik. Sistem saraf somatik ini bekerja dengan mengontrol semua hal yang Anda sadari dan secara sadar mempengaruhi respon tubuh, seperti menggerakkan lengan, kaki, dan bagian tubuh lainnya. Saraf kranial. Saraf ini terdiri dari 12 pasang yang muncul dari berbagai bagian batang otak. Beberapa saraf kranial ini tersusun dari serabut sensorik, tetapi sebagian besar tersusun dari serabut sensorik dan serabut motorik. Saraf kranial ini terdiri atas beberapa saraf sebagai berikut, yaitu saraf olfaktorius merupakan saraf sensorik. Saraf ini berasal dari epitelium olfaktori mukosa nasal. Kemudian ada saraf optik, merupakan saraf sensorik. Impuls dari batang dan kerucut retina dibawa ke badan sel akson yang membentuk saraf optik. Selanjutnya ada saraf oculomotorius, merupakan saraf gabungan, tetapi sebagian besar terdiri dari saraf motorik. Selanjutnya ada saraf traklear, ialah saraf gabungan, tetapi sebagian besar terdiri dari saraf motorik dan merupakan saraf terkecil dan saraf kranial. Selanjutnya ada saraf trigeminal, yaitu saraf kranial terbesar, merupakan saraf gabungan, tetapi sebagian besar terdiri dari saraf sensorik. Selanjutnya ada saraf abdusen, merupakan saraf gabungan, tetapi sebagian besar terdiri dari saraf motorik. Selanjutnya ada saraf vestibulococlearis, hanya terdiri dari saraf sensorik dan memiliki dua divisi. Selanjutnya ada saraf glosopharyngeal, merupakan saraf gabungan. Neuron motorik berawal dari medula dan menginervasi otot dan bicara dan menelan serta kelenjar saliva parotid. Selanjutnya ada saraf vagus, merupakan saraf gabungan. Neuron motorik berasal dari dalam medula dan menginervasi hampir semua organ toraks dan abdomen. Selanjutnya ada saraf aksesori. Spinal merupakan saraf gabungan, tetapi sebagian besar terdiri dari serabut motorik. Selanjutnya ada saraf hipoglossal, termasuk saraf gabungan, tetapi sebagian besar terdiri dari saraf motorik. Selanjutnya ada saraf spinal. Saraf spinal ini terdiri atas 31 pasang saraf yang berawal dari korda menuju radix dorsal atau posterior dan ventral atau anterior. Pada bagian distal radix dorsal ganglion,
Dua radix bergabung membentuk satu saraf spinal. Semua saraf tersebut adalah saraf gabungan atau motorik dan sensorik, membawa informasi ke korda melalui neuron aferen dan meninggalkan korda melalui neuron aferen. Saraf spinal diberi nama dan angka sesuai dengan regia columba vertebra tempat munculnya saraf tersebut. Baiklah teman-teman, sekarang saya akan menunjukkan gambar dan bagian-bagian dari saraf spinal. Saraf spinal ini terdiri dari 8 pasang saraf servikal, yaitu yang ini, 12 pasang saraf torakal, yaitu ini, 5 pasang saraf lumbar, yang ini, 5 pasang saraf sakral, yang ini, dan 1 pasang saraf koksigis, yang ini. Setelah saraf spinal meninggalkan korda melalui foramen intervertebral, saraf kemudian bercabang menjadi 4 divisi, yaitu cabang meningeal, ramus dorsal, cabang ventral, dan cabang visceral. Kemudian kita masuk ke dalam sistem saraf otonom atau SSO. SSO merupakan sistem motorik eferen fisikal. Sistem ini menginervasi jantung, seluruh otot polos seperti pada pembuluh darah dan viscera serta kelenjar-kelenjar. SSO ini tidak memiliki input volunteer. Walaupun demikian, sistem ini dikendalikan oleh pusat dalam hipotalamus, medula dan korteks cerebral serta pusat tambahan pada formasi retikular batang otak. Sebagian besar organ yang diintervasi oleh SSO menerima intervasi ganda dari saraf yang berasal dari kedua divisi. Divisi simpatik dan parasimpatik pada SSO secara otomatis berbeda dan perannya antagonis. Yang pertama adalah divisi simpatis atau torak lumbal, memiliki satu neuron preganglionik pendek dan satu neuron postganglionik panjang. Yang kedua adalah divisi parasimpatik atau kraniosakral, memiliki neuron preganglionik panjang yang menjulur mendekati organ yang terinervasi dan memiliki serabut postganglionik pendek. Selanjutnya yaitu neurotransmitter SSO. Asetilkolin dilepas oleh serabut preganglionik simpatis dan serabut preganglionik parasimpatis yang disebut serabut kolinergik. Norepinefrin dilepas oleh serabut postganglionik simpatis yang disebut serabut adrenergik. Norepinefrin dan substansi yang berkaitan, epinefrin juga dilepas oleh medula adrenal. Baiklah teman-teman, di sini saya akan menunjukkan gambar dari saraf otonom. Yang ini ya teman-teman, seperti yang saya jelaskan tadi. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam gerak refleks. Gerak refleks pada tubuh terjadi apabila ada rangsangan atau stimuli yang diterima oleh sel saraf atau neuron di dalam tubuh. Stimuli atau rangsang tersebut akan diterima oleh reseptor saraf sebagai pesan yang akan disampaikan ke neuron sensori. Lalu neuron akan memberikan informasi ke jaringan otot bahwa rasa panas tersebut harus dihindari dari gerakan. Semua itu terjadi hanya dalam waktu kurang dari 1 detik. Neuron memiliki 3 bagian berbeda yang memungkinkan sinyal rangsangan diterima dan dirasakan oleh tubuh, yaitu dendrit. Dendrit adalah bagian dari sel saraf yang berfungsi untuk menerima informasi rangsangan dari sensor atau sel saraf lainnya di tubuh. Yang kedua adalah akson. Dari dendrit, informasi tersebut akan dipindahkan ke akson, sebelum nantinya akan bergerak menuju dan keluar dari tulang belakang, yaitu sebagai tempat sistem saraf pusat dan perifer manusia. Dan yang ketiga adalah ujung saraf. Dari sistem saraf, informasi tersebut kemudian akan menuju ke ujung saraf, lalu diteruskan ke neuron bernama interneuron atau motor neuron. Baiklah teman-teman, di
Di sini saya akan menunjukkan gambar dari sel saraf. Gambarnya ini ya teman-teman. Baiklah, sekian video penjelasan dari saya tentang anatomi fisiologi sistem persarafan pada manusia. Terima kasih.